Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andri Wijayanto dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Manajemen, Universitas Mercu Buana, Jakarta, Kampus Menteng. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester yang diberikan oleh Bapak dosen, Bapak Hamdan, SE, MM. Saya akan mempresentasikan 5 tema beserta subtema pada setiap temanya. Yang pertama yaitu konsep dasar komunikasi. Terdapat 4 subtema, antara lain yang pertama bentuk dasar, proses, hambatan, dan cara mengatasi komunikasi. Yang kedua, komunikasi intrapribadi dan antar pribadi. Yang ketiga, komunikasi dalam organisasi. Dan yang keempat, komunikasi lintas budaya. Tema yang kedua yaitu konsep dasar pesan bisnis. Yang pertama, perencanaan, pengorganisasian, perevisian pesan bisnis. Yang kedua, pesan bisnis rutin, pesan positif, persuasif, dan negatif. Tema yang ketiga, konsep korespondensi dan proposal bisnis. Yang pertama ada dasar-dasar korespondensi bisnis, dan yang kedua laporan dan proposal bisnis. Kemudian yang keempat, tema yang keempat yaitu lamaran pekerjaan dan resume. Terdapat 2 subtema, yaitu resume dan lamaran pekerjaan. Kemudian yang tema yang kelima, yaitu konsep wawancara bisnis, negosiasi bisnis, pertemuan bisnis, dan presentasi bisnis. Terdapat 4 subtema, antara lain yang pertama wawancara bisnis, yang kedua negosiasi bisnis, yang ketiga pertemuan bisnis, dan yang keempat presentasi bisnis. Baik, langsung saya mulai saja untuk tema yang pertama, yaitu konsep dasar komunikasi. Yang pertama yaitu bentuk dasar proses hambatan dan mengatasi komunikasi. Bentuk dasar komunikasi ada 2. Yang pertama yaitu komunikasi verbal, yaitu salah satu bentuk komunikasi menyampaikan pesan-pesan kepada pihak lain secara tertulis atau written maupun lisan atau oral. Kemudian yang kedua, komunikasi nonverbal, yaitu kumpulan isyarat gerak tubuh, intonasi suara, sikap, dan sebagainya yang memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi tanpa kata-kata. Menurut Bovey dan Thiel pada tahun 2003. Kemudian proses komunikasi. Proses komunikasi dibagi menjadi 6 proses, antara lain yang pertama, pengirim mempunyai suatu ide atau gagasan.
Yang kedua, pengirim mengubah ide tersebut menjadi suatu pesan. Selanjutnya, pengirim menyampaikan pesan kepada penerima. Selanjutnya, sang penerima menerima pesan dari pengirim, kemudian penerima menafsirkan pesan pengirim, dan yang terakhir, penerima memberi tanggapan dan mengirim umpan balik kepada pengirim. Hambatan komunikasi. Terdapat 6 hambatan, antara lain yang pertama, gangguan. Yang kedua, informasi berlebihan. Yang ketiga, perbedaan persepsi. Yang keempat, perbedaan bahasa. Yang kelima, lingkungan terbatas. Dan yang keenam, taktik yang memperdaya. Kemudian cara mengatasi komunikasi. Di sini terdapat 7 cara, antara lain yang pertama, meningkatkan umpan balik untuk mengetahui apakah pesan atau informasi yang diterima dipahami dan dilaksanakan atau tidak. Kemudian yang kedua yaitu empati, penyampaian pesan disesuaikan dengan keadaan penerima. Yang ketiga yaitu pengulangan. Tujuannya untuk menjamin bahwa pesan dapat diterima. Kemudian yang keempat, menggunakan bahasa yang sederhana agar setiap orang dapat memahami isi pesan yang disampaikan. Kemudian yang kelima, yaitu penentuan waktu yang efektif. Pesan disampaikan pada saat penerima siap menerima pesan. Yang keenam, yaitu mendengarkan secara efektif, sehingga komunikasi antar atasan dengan bawahan dapat berlangsung dengan baik. Dan yang terakhir, yaitu mengatur arus komunikasi. Komunikasi harus diatur mutunya, jumlah, dan cara penyampaiannya. Komunikasi intrapribadi dan antar pribadi. Intrapribadi. Komunikasi intrapribadi atau intrapersonal communication adalah komunikasi dengan diri sendiri. Seseorang berbicara dengan dirinya sendiri, berdialog dengan dirinya sendiri, bertanya kepada dirinya, dan dijawab oleh dirinya sendiri. Kemudian, antar pribadi. Komunikasi antar pribadi merupakan komunikasi utama dan dilakukan dalam berbagai cara, seperti menggambarkan peserta yang tergantung antara satu sama lainnya dan memiliki sejarah kebersamaan. Komunikasi antar pribadi melibatkan suatu percakapan atau individu yang berinteraksi dengan banyak orang dalam masyarakat. Komunikasi dalam organisasi. Komunikasi organisasi merupakan proses yang terjadi dalam suatu organisasi berupa penyampaian, penerimaan, serta pertukaran informasi dan pesan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu
yang sudah ditetapkan oleh bersama atau anggota serta pemimpin organisasi. Adapun manfaatnya antara lain yaitu memahami posisi kita dalam organisasi atau kelompok tersebut, kemudian memperkuat hubungan antar anggota dan pimpinan organisasi, kemudian mempermudah tercapainya tujuan organisasi, menyesuaikan diri serta menempatkan diri dalam organisasi, dan mengetahui tugas seorang pemimpin dan anggota dalam suatu organisasi. Komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya adalah komunikasi yang digunakan baik komunikasi verbal maupun nonverbal dengan memperhatikan faktor-faktor budaya di suatu daerah, wilayah, atau negara. Komunikasi lintas budaya berfungsi untuk mengurangi ketidakpastian komunikasi antar orang, antar suku, dan antar bangsa yang tidak sama budayanya. Karakteristik komunikasi lintas budaya antara lain, yang pertama, ada dua atau lebih kebudayaan yang terlibat dalam komunikasi. Yang kedua, ada jalan atau tujuan yang sama yang akhirnya menciptakan komunikasi tersebut. Dan yang ketiga, komunikasi lintas budaya menghasilkan keuntungan dan kerugian di antara dua budaya atau lebih yang terlibat. Baik, kita masuk ke tema yang kedua, yaitu konsep dasar pesan bisnis. Terdapat dua subtema pada tema kedua ini. Yang pertama, perencanaan, komposisi, previsian pesan bisnis. Yang kedua, pesan bisnis rutin, pesan positif, persuasif, dan negatif. Perencanaan, komposisi, previsian pesan bisnis. Perencanaannya yaitu dipikirkan hal-hal cukup mendasar seperti yang akan menerima pesan, ide pokok atau main idea, pesan-pesan yang akan disampaikan, dan saluran atau media yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Komposisi. Komposisi erat kaitannya dengan penyusunan atau pengaturan kata-kata, kalimat, dan paragraf. Hal ini menggunakan kata-kata yang sederhana, mudah dipahami, dimengerti, dan dilaksanakan oleh si penerima. Revisi. Revisi setelah ide dituangkan dalam kata-kata, kalimat, dan paragraf. Perhatikan apakah kata-kata tersebut telah diekspresikan dengan benar. Seluruh maksud dan isi pesan harus ditelaah kembali. Apakah sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya atau tidak. Kemudian pesan bisnis rutin, pesan positif, persuasif, dan negatif. Pesan bisnis rutin antara lain mengemukakan secara tegas apa yang diinginkan, pendekatan tanya-jawab atau ask question approach, dan mengemukakan pernyataan keramahan, apresiasi, atau penghargaan dan tindakan khusus yang diinginkan.
Pesan bisnis positif mengkomunikasikan good news, menjawab semua pertanyaan, menyiapkan secara rinci apa yang diminta, dan memberikan suatu bentuk penghargaan yang baik terhadap pihak lain. Pesan bisnis persuasif bertujuan untuk merubah atau mempengaruhi kepercayaan, sikap, dan perilaku seseorang sehingga bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator. Kemudian pesan bisnis persuasif mempunyai 4 faktor, antara lain sumber pesan, pesan masuk akal atau tidak, pengaruh lingkungan, dan apakah pesan diulang-ulang atau tidak. Dan yang terakhir, pesan bisnis negatif. Tujuannya untuk membuat pembaca memiliki reaksi emosional yang tidak menyenangkan dengan menggunakan pendekatan organisasional secara langsung dan tidak langsung. Baik, kita masuk ke bab berikutnya. Topik ketiga yaitu konsep korespondensi dan proposal bisnis. Di sini ada 2 subtema. Yang pertama, dasar-dasar korespondensi bisnis. Dan yang kedua, laporan dan proposal bisnis. Dasar-dasar korespondensi bisnis. Korespondensi bisnis yaitu aktivitas penyampaian melalui surat dari satu pihak kepada pihak lain. Kegiatan saling berkirim surat oleh perseorangan atau oleh organisasi disebut surat menyurat atau korespondensi. Korespondensi dalam suatu kantor, instansi, atau organisasi dibagi menjadi 2, yakni korespondensi ekstern dan korespondensi intern. Korespondensi ekstern yaitu hubungan surat menyurat yang dilakukan oleh kantor atau bagian-bagiannya dengan pihak luar. Dan untuk korespondensi intern yaitu hubungan surat menyurat yang dilakukan oleh orang-orang dalam suatu kantor, termasuk hubungan antara kantor pusat dengan kantor cabang. Laporan dan proposal bisnis. Laporan yang memiliki sifat netral, tidak memihak, memiliki tujuan yang jelas, dan rencana penyajian fakta kepada seorang atau lebih untuk tujuan bisnis tertentu. Menurut Murphy dan Hildebrand dalam Purwanto 2011. Kegunaan laporan ada 4, antara lain yang pertama yaitu mengendalikan operasional, yang kedua mengimplementasikan kebijakan organisasi, yang ketiga memenuhi peraturan organisasi, dan yang keempat memperoleh sumber pendanaan. Baik, kita lanjut kepada bab berikutnya, topik yang keempat, yaitu lamaran pekerjaan dan resume. Di sini ada 2 subtema, yaitu lamaran pekerjaan dan resume.
Yang pertama, lamaran pekerjaan. Untuk paragrafnya dibagi menjadi 3 paragraf, antara lain yang pertama paragraf pembuka, berisi pertama rangkuman pada bagian awal surat lamaran kerja, yang kedua nama pelamar kerja, yang ketiga sumber informasi lowongan kerja di perusahaan tersebut, yang keempat gunakanlah kalimat tanya pada awal paragraf untuk menarik perhatian, dan yang kelima cuplikan berita pelamar kerja. Kemudian paragraf pertengahan atau paragraf kedua. Yang pertama, pendidikan sebagai kualifikasi yang paling penting. Yang kedua, pengalaman kerja yang pernah dilakukan. Kemudian yang ketiga, sikap, minat, aktivitas, dan kualitas selain latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja. Dan yang terakhir, paragraf penutup atau paragraf yang ketiga, pelamar kerja dengan jelas menyatakan keinginannya untuk melakukan wawancara sesuai dengan waktu yang telah disediakan oleh organisasi perusahaan atau lembaga yang dilamar. Kemudian resume, ada 3 hal yang perlu dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, mencari informasi penting yang relevan dengan jenis pekerjaan yang diinginkan. Yang kedua, perencanaan resume agar dapat melakukan wawancara dengan tim dari organisasi atau perusahaan yang dilamar. Dalam merencanakan resume, ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Antara lain tujuan karir, informasi pribadi, dan referensi. Yang ketiga, pembuatan resume dibuat berbagai bentuk, menekankan pada kapabilitas, kualifikasi, dan prospektif persyaratan kerja. Dan bab yang terakhir, yaitu topik kelima, konsep wawancara, negosiasi, pertemuan, dan presentasi bisnis. Dibagi menjadi 4 subtema. Yang pertama wawancara bisnis, yang kedua negosiasi bisnis, yang ketiga pertemuan bisnis, dan yang keempat presentasi bisnis. Yang pertama wawancara bisnis. Wawancara paling umum dilakukan dalam suatu organisasi bisnis adalah wawancara pekerjaan, wawancara survei, wawancara penilaian, wawancara penjualan, wawancara investigasi, dan lain-lain. Melakukan wawancara efisien dan efektif. Yang pertama, tentukan tujuan. Kedua, pelajari topik yang berhubungan dengan tujuan. Ketiga, seleksi sumber. Keempat, rencanakan pertanyaan atau menentukan batasan pertanyaan dan membaginya dalam beberapa bagian. Kemudian membuat kesan pertama yang baik, dan yang terakhir mengakhiri wawancara atau penutup dengan ekspresi penghargaan Anda atas waktu yang telah responden sediakan. Negosiasi bisnis. Negosiasi selalu melibatkan 2 orang atau lebih yang saling berinteraksi
mencari suatu kesepakatan kedua belah pihak dan mencapai tujuan yang dihendaki bersama kedua belah pihak yang terlibat dalam negosiasi. Kemudian untuk tahapannya, terdapat 4 tahapan negosiasi. Yang pertama, prepare atau persiapan. Yang kedua, discuss atau diskusi. Yang ketiga, propose atau usulan. Dan yang keempat adalah bargain atau persetujuan. Kemudian pertemuan atau rapat bisnis. Pertemuan atau rapat bisnis atau business meeting merupakan bentuk pertemuan dua orang atau lebih di suatu tempat, baik di dalam maupun di luar kantor, untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan bisnis. Untuk perbedaan rapat bisnis dan rapat non-bisnis, antara lain, rapat bisnis tujuannya untuk memperoleh keuntungan, sedangkan rapat non-bisnis tujuannya yaitu sosial kemasyarakatan. Rapat bisnis bersifat resmi atau formal, sedangkan rapat non-bisnis bersifat informal. Dan yang ketiga, rapat bisnis cenderung protokoler seremonial, sedangkan rapat non-bisnis cenderung tidak protokoler seremonial. Yang terakhir, presentasi bisnis. Tujuan presentasi bisnis terbagi menjadi 3 tujuan pokok. Yang pertama, memberikan informasi. Yang kedua, mempengaruhi. Dan yang ketiga, memberikan instruksi. Persiapan presentasi antara lain terdapat 4 persiapan. Yang pertama, penguasaan terhadap materi yang akan dipresentasikan. Kemudian yang kedua, penguasaan berbagai alat bantu presentasi. Yang ketiga, mengenali audiens. Dan yang keempat, menganalisa tempat presentasi. Baik, sudah berakhir untuk presentasi dari saya terkait beberapa tema, 5 tema yang saya sajikan pada presentasi kali ini. Semoga bermanfaat bagi para audiens yang melihat presentasi saya ini. Kemudian terima kasih juga untuk Bapak Hamdan yang telah memberikan tugas kepada saya. Terima kasih juga rekan-rekan yang sudah membantu saya dalam menyelesaikan presentasi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati audiens selama saya presentasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.